Hai, kembali bersama Delano dalam channel Selalu Ada Harapan. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu teori dalam ilmu psikologi, yaitu teori attachment. Namun dengan bahasa praktis dan sederhana, supaya rekan-rekan semua bisa belajar bersama channel Selalu Ada Harapan. Yuk, kita mulai pembelajaran kita. Pernahkah kita dengar tentang attachment? Ini bukan lampiran yang kita sertakan pada saat kita mengirim email. Attachment merupakan kelekatan atau keterikatan seseorang dengan figur tertentu yang menunjukkan adanya kecenderungan dan keinginan seseorang untuk mencari kedekatan dengan orang lain dan mencari kepuasan dalam hubungan dengan orang tersebut. Mengapa hal ini perlu kita pelajari? Meskipun pola relasi antara orang tua anak pada masa bayi dan kanak-kanak terbentuk pada masa kecil, namun sangat menentukan pola kepribadian dan relasi antar pribadi pada masa dewasa. Pola relasi tersebut merupakan sumber emosional dan kognitif yang bisa memberi kesempatan bagi seorang anak untuk mengeksplorasi lingkungan maupun kehidupan sosial. Jadi, pola kelekatan ini mempengaruhi aspek emosi, kognitif, dan sosial seseorang dalam interaksinya dengan orang lain dalam perjalanan hidupnya. Istilah attachment ini pertama kali dikemukakan oleh Edward John Mostyn Bowlby yang lebih dikenal dengan nama John Bowlby, seorang psikiatris dan psikoanalis dari London. Kelekatan merupakan tingkah laku yang khusus pada manusia, yaitu kecenderungan dan keinginan seseorang untuk mencari kedekatan dengan orang lain dan mencari kepuasan dalam hubungan dengan orang tersebut. Seseorang cenderung mencari mempertahankan kontak dengan orang-orang yang tertentu saja. Orang pertama yang dipilih seorang anak dalam membangun kelekatan adalah ibu atau pengasuh, ayah, atau saudara-saudara dekatnya. Kelekatan ini akan bertahan cukup lama dalam rentang kehidupan manusia yang diawali dengan kelekatan anak pada ibu atau figur lain pengganti ibu. Ada tokoh lain yang bernama Mary Ainsworth yang mengartikan kelekatan sebagai ikatan emosional yang kuat yang dikembangkan anak melalui interaksinya dengan orang yang mempunyai arti khusus dalam kehidupannya. Ciri-ciri seorang anak dapat dikatakan lekat pada orang lain jika mempunyai kelekatan fisik dengan seseorang, menjadi cemas ketika berpisah dengan figur lekat, menjadi gembira dan lega ketika figur lekatnya kembali, dan orientasinya tetap pada figur lekat walaupun tidak melakukan interaksi. Anak memperhatikan gerakan, mendengarkan suara, dan sebisa mungkin berusaha mencari perhatian figur lekatnya. Bagaimana terbentuknya kelekatan antara anak dan orang tua? Berikut ini fase-fase pembentukannya. Kelekatan dibagi dalam 4 fase. Fase yang pertama, sejak lahir sampai usia 3 bulan. Respon tidak terpilah pada manusia. Selama bulan pertama di awal hidupnya, bayi menunjukkan beragam jenis respon kepada orang-orang di sekitarnya dengan cara yang sama. Bayi tersenyum pada semua orang. Bahkan dengan mata tertutup, bayi menunjukkan respon yang sama terhadap semua orang. Senyuman tersebut dapat mendekatkan kemelekatan dengan pengasuhnya. Setelah tersenyum, mereka akan mulai dengan berceloteh. Celoteh bayi dan senyuman adalah pemicu sosial yang berfungsi mempertahankan figur ibu dalam kedekatan dengan bayi dengan menunjukkan interaksi di antara mereka. Fase 2, usia 3-6 bulan. Fokus pada orang-orang yang dikenal. Pada fase ini, bayi mulai membatasi senyuman pada orang-orang yang dikenal saja. Ketika melihat wajah yang tidak dikenalnya, mereka hanya diam saja. Celoteh dan tangisan hanya bisa didiamkan oleh orang yang dikenalnya saja. Bayi tampaknya hanya mengembangkan kemelekatan yang paling kuat kepada orang yang paling sigap dengan sinyal mereka dan yang terlibat dengan interaksi yang paling menyenangkan mereka. Fase 3, usia 6 bulan sampai 3 tahun. Kelekatan yang intens dan pencarian kedekatan yang aktif. Pada usia 6 bulan,
Kemelekatan bayi pada orang tertentu menjadi semakin intens dan eksklusif. Hal tersebut terlihat saat figur ibu meninggalkan ruangan. Sang bayi akan menangis keras dan memperlihatkan kecemasan terhadap perpisahan. Ketika ibunya kembali dan ia berada dalam pelukan ibunya, maka bayi akan balas memeluk ibunya dengan senyuman bahagia. Pada usia 7 bulan, bayi menunjukkan ketakutan pada orang asing. Hal tersebut terlihat dengan tangisan yang keras ketika melihat orang asing. Saat bayi sudah bisa merayap sekitar 8 bulan, sang bayi mulai mengikuti orang tua yang berjalan meninggalkannya. Fase 4, usia 3 tahun sampai akhir masa kanak-kanak, tingkah laku persahabatan. Sebelum menginjak usia 3 tahun, anak-anak hanya berkonsentrasi pada kebutuhannya sendiri untuk mempertahankan kelekatan tertentu pada pengasuh atau orang tua. Mereka belum bisa memahami rencana atau tujuan pengasuhnya. Menginjak usia 3 tahun mulai bisa memahami rencana dan dapat membayangkan apa yang dia lakukan saat orang tuanya pergi, sehingga mulai bertindak sebagai rekanan di dalam hubungan dengan orang tuanya. Oke, sampai di sini video pembelajaran kali ini. Nantikan video pembelajaran selanjutnya. Salam dari Delano dan ingat selalu ada harapan. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single things I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single things you do. Even if you face the stormy cloud and you feel sad, lonely and down, just remember that you're not alone. There's a hope in every single things you do. There's a hope in every single things I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single things you do.